Halo teman-teman, di video kali ini, kita lanjut bahas dan menjawab Pak Ustadz yang satu ini. Ya gak usah lama-lama lah, kita lihat videonya. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menebus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Wah, Anda salah kalau Anda menyangka Rasul Paulus membuat aturan itu, Pak, dengan pemikirannya sendiri. Oke lah, mungkin Bapak tidak pernah baca Alkitab Kristen. Dan bagi teman-teman yang juga menganggap sama kayak Pak Ustadz ini, dengar dan camkan baik-baik perkataan Yesus. Berikut ini. Kita buka Alkitab dan kita baca dulu perikopnya. Nah, di sini berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ingat itu ya, Pak. Mari kita baca dalam kitab Matius 15 ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dan di ayat yang ke-15, 16 dan 17 mengatakan, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Memang sih di ayat ini Yesus mengajarkan kita tentang larangan, berbicara buruk, kasar pada orang lain, tapi pesan Yesus tidak hanya itu, Pak. Dan pesan Yesus ini tidak banyak orang yang tahu pada masanya, kecuali orang yang diberi hikmat untuk mengetahui itu, ya seperti Rasul Paulus diberi pengetahuan tentang itu. Tapi saya rasa buat kita yang sekarang, gak mungkin kalau kita tidak tahu isi pesan-pesan dari ayat-ayat itu. Kecuali kita memang tidak mau percaya dan masih meragukan perkataan Tuhan Yesus. Oke lah, kita ulang ayat yang ke-11, 15 dan 17. Kita baca pelan-pelan supaya lebih paham isi pesannya. Di ayat yang ke-11, Yesus mengatakan demikian. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dan di ayat yang ke-15 Rasul Petrus bertanya kepada Yesus tentang perumpamaan yang Yesus katakan. Dan di ayat yang ke-17, Yesus menjawab, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Nah, udah jelaskan, Pak. Kalau belum jelas, oke, kita ulang lagi ayat yang ke-17. Yesus menjawab, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Paham kan pesannya? Segala sesuatu yang masuk ke perut dibuang di jamban, yang artinya apa saja boleh kita makan, asalkan baik untuk dimakan, dan bisa dicerna perut, sehingga menjadi ampas untuk dibuang di jamban. Kita bisa lihat perintahnya di ayat yang ke-11, Pak, secara tidak langsung, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ini perkataan Yesus sendiri. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dan kenapa Rasul Paulus juga mengatakan demikian? Karena itu memang ajaran Yesus, Pak. Rasul Paulus hanya menegaskan apa yang Yesus katakan dan ajarkan. Sampai di sini saya rasa kita semua bisa paham maksudnya apa. Dan Pak Ustadz yang terhormat, kenapa sih cuma babi yang dibahas, Ken? Ada banyak binatang yang diharamkan dalam perjanjian lama itu. Oklah, daripada saya bicara doang gak ada buktinya, marilah kita buka Alkitab kita lagi, supaya teman-teman dan Pak Ustadz bisa berpikir, atas apa yang saya sampaikan tadi. Mari kita buka Alkitab kita dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat 11. Perikopnya tentang binatang yang haram dan tidak haram. Kita baca dari ayat 1-12, yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memama biak boleh kamu makan.
Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memama biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memama biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memama biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijian bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijian bagimu, dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air, adalah kejijian bagimu. Nah itu baru sebagiannya aja ya, karena itu banyak kalau kalian mau jelasnya kalian bisa baca dalam kitab Imamat 11, oke ya teman-teman dan Pak Ustadz yang terhormat. Jadi bukan hanya babi Pak yang haram, banyak yang haram, dan kalau kalian masih mau ikut larangan itu ya mulai sekarang, saya sarankan kalian jangan dekat dengan unta, dan jangan makan dagingnya, karena itu binatang yang nomor 1 dilarang dalam perintah Allah Pak, dalam kitab Perjanjian Lama, habis itu pelanduk, kelinci baru kena urutan babi, yang keempat. Saya rasa teman-teman dan Pak Ustadz bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke lah sekian video kali ini semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.